Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, channel ini akan membahas sebuah pertanyaan kawan di beberapa video ya, yang kawan-kawan lihat kemudian kawan menanyakan ya, yaitu tentang masalah visa dan juga pertanyaan tentang masalah paperan. Jadi ada pembahasan tentang paperan dan juga tentang overstay atau OS di negara ini. Apakah keduanya ini bisa mencari atau bekerja lagi di majikan ini? Jadi temukan jawabannya hanya di channel ini, dan kawan-kawan sekali lagi belajar agar kawan-kawan tidak melakukan hal yang sama yang terjadi sama kawan kita yang paperan kemudian OS ya, sehingga dia tidak bisa bekerja lagi ke negara Hong Kong. Oke, kawan-kawan semuanya, punya majikan, punya kontrak kerja, punya majikan, punya kontrak kerja, ini belum tentu ia memiliki visa tinggal. Lah kok bisa ada majikan loh, tapi kok tidak memiliki visa tinggal? Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan. Tentu kawan-kawan harus teliti betapa pentingnya ngecek yang namanya visa tinggal Anda. Walaupun Anda ini bekerja dengan majikan atau ada majikan, ada kontrak kerjanya, tapi Anda tidak memiliki visa tinggal, berarti Anda overstay atau OS. Tetapi OS dalam poin ini Anda bisa dimaafkan oleh imigrasi. Ya, ini adalah pelanggaran yang ringan. Cukup Anda dan majikan Anda ini mengajukan visa tinggal kembali yang disebut sebagai extend visa kepada imigrasi. Nah, kemudian nanti kedua belah pihak antara Anda dan majikan ini harus membuat pernyataan permintaan maaf ya kepada imigrasi karena sudah lalai. Itu aja. Kemudian bayar denda, bayar visa, udah itu aja. Ya, ini disebut sebagai pelanggaran yang ringan yang dilakukan oleh Anda dan majikan Anda ya. Bagaimana kalau Anda ini ada majikan, kemudian tiba-tiba majikan Anda menyuruh Anda untuk tinggal lagi di negara Hong Kong, padahal visa dan kontrak kerja Anda udah habis. Kayak pertanyaan dari teman kita yang dimana tanggal 31 bulan 1 2003 ya, ini visa kerjanya atau kontrak kerjanya habis. Tetapi majikan meminta ia untuk bekerja sampai bulan 2 2023 selama 14 hari melebihi visa tinggal ia dan kontrak kerja ia. Apakah boleh? Karena kata majikannya, si mbak ini masih memiliki waktu 14 hari. Kita akan bahasnya ya. Oke, mbak-mbak, kalau Anda ini sudah selesai masa kontraknya, berarti Anda tidak boleh tinggal di negara Hong Kong kecuali Anda cari majikan lagi, kemudian visa Anda ini on proses atau masa-masa proses dengan majikan baru atau majikan lama atau renew kontrak, ini boleh tinggal di negara ini. Namun kalau Anda tidak mencari majikan ataupun Anda ini tidak renew, berarti Anda harus keluar itu hari juga ya. Kalau Anda pengen tinggal lagi nih 14 hari di Hong Kong, berarti Anda harus mengajukan visa lagi ke imigrasi. Cukup ke sana bawa semua dokumen, udah itu aja ya, berserta tiket. Tapi kalau Anda mau tuntun ini tidak melaporkan, nah ini takutnya Anda overstay dan nanti malah di bandara Anda malah kerepotan sendiri ya. Nah, 14 hari itu adalah ketika Anda keluar sebelum kontrak kerja Anda habis ya. Tapi kalau Anda melebihi kontrak kerja itu namanya overstay di negara orang. Dari sini paham nggih? Oke, kita akan bahas lagi permasalahan paperan di negara Hong Kong. Nah, kalau yang namanya paperan berarti ini Anda mendapatkan sebuah kertas saja, yang dimana kertas itu memberi pernyataannya adalah sebuah dokumen Anda
bahwa Anda tinggal di sini, menjadi atau mencari suaka di sini. Itu namanya peperan, ya. Mencari suaka. Padahal kalau Anda tahu yang namanya peperan di negara orang, itu karena si orang tersebut tidak nyaman di negara sendiri, mendapatkan ancaman di negara sendiri, di negaranya sendiri itu ada perang, kemudian ia melarikan diri ke negara orang untuk mencari perlindungan. Itu yang dinamakan peperan atau meminta suaka ke negara orang. Tapi kan kalau Indonesia masih aman itu bukan peperan namanya ya, bukan suaka ya Anda. Jadi kenapa kok alot ketika Anda meminta peperan di negara ini, begitu alot. Ketika si pihak imigrasi tugas ini menolak Anda, berarti Anda harus mengajukan lagi, menolak lagi, mengajukan lagi, sidang lagi, menolak, Anda mengajukan lagi, gitu ya. Jadi tergantung petugas ini memberikan Anda tempat paperan atau dokumen semacam kertas kepada Anda atau enggaknya. Karena ini Anda dianggap ibaratnya adalah beban ya, beban karena harus mendapatkan atau memberi Anda sebagai subsidi, entah itu subsidi makan lah, subsidi untuk peralatan Anda, kemudian subsidi tempat tinggal, subsidi transportasi, jadi semuanya gratis. Jadi kenapa mereka tuh berpikir beribu kali untuk menerima Anda di sini ya. Jadi ini yang namanya peperan, dan ingat Anda tidak boleh bekerja dimanapun ketika Anda sudah menjadi status peperan di negara orang. Yang kedua, yang namanya peperan berarti Anda tidak mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis karena Anda tidak memiliki ID Hong Kong. Kalaupun Anda sakit ataupun mungkin mengalami satu hal nggak enak badan, ini harus menunggu beberapa hari dulu agar si imigrasi ini ibaratnya meloloskan Anda untuk menerima subsidi kesehatan tersebut. Jadi membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kenapa tak sarankan untuk tidak melakukan peperan di negara orang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingat orang yang memegang peperan ini tidak memiliki paspor, karena paspor Anda ini sudah disita oleh imigrasi Hong Kong ya. Kemudian yang keempat, tidak bisa pulang ke Indonesia dengan leluasa dan kembali lagi ke Hong Kong, itu tidak bisa ya. Intinya Anda tidak boleh pulang kemudian kembali lagi ke Hong Kong. Jadi kenapa yang namanya peperan ini nggak bisa masuk ke Hong Kong lagi, karena sudah di blacklist secara permanen oleh pemerintah ini. Jadi tidak sembarangan bisa masuk kembali, bahkan tidak boleh ya, karena Anda dianggap melanggar dengan pelanggaran berat. Kemudian yang kelima, Anda tidak memiliki paspor. Kemudian untuk pulang Anda hanya dikasih sebuah selembaran yang disebut sebagai SPLP ya. Nah, untuk pertanyaan hal lainnya lagi, kawan-kawan bisa menanyakan hal ini di ini ya. Jadi nanti pertanyaan apapun nanti bisa kita sharing, bisa kita bahas lagi. Intinya kawan-kawan boleh lo menanyakan suatu hal yang belum kawan-kawan pahami. Jadi kenapa pentingnya Anda tidak melakukan peperan di negara orang ataupun meminta suaka di negara ini ya. Jadi berhati-hati kalau mengenal orang yang mengajak Anda untuk peperan. Nah, ada kasus ya yang bakal gue bahas nantinya. Pokoknya keren banget kasusnya ini. Ini bisa menjadikan kita pelajaran untuk berpikir 1000 kali untuk tidak melakukan. Oke, masalah overstay di negara orang. Ya, ini dianggap sebuah pelanggaran tinggal di negara orang, khususnya di negara Hong Kong. Dan hukumannya atau sanksinya ini bisa dipenjara selama maksimalnya 2 tahun dan juga tentunya denda. Ya, kawan-kawan, kalau udah OS ini bisa menyerahkan diri loh ke pemerintah Hong Kong. Nah, ketika Anda menyerahkan diri, nantinya disidangkan, Anda masih bisa bebas walaupun dipenjara untuk beberapa bulan, beberapa hari. Kemudian dibebaskan lagi, dikasih waktu, contoh 8 minggu, 18 minggu, 2 tahun ya, untuk tidak melakukan kesehatan
untuk tidak melakukan kejahatan di negara ini. Jangan sampai tertangkap lagi. Kalau tertangkap, Anda bisa dipenjara lebih lama lagi. Ya, intinya seperti itu. Overstay, tangkap, penjara, keluarkan lagi, jangan sampai melakukan hal-hal. Kalau sampai tetap aja seperti itu, berarti Anda nanti bisa didenda, penjara, blacklist, dikeluarkan secara langsung. Intinya ada ini lebih kepada undang-undangnya tidak keras, tetapi ingat loh, ini sangat membahayakan Anda juga ya. Apakah Anda boleh ke negara ini untuk bekerja? Jawabannya ini juga sama aja, hampir sama dengan paperan. Tetapi blacklist ini ada tahapnya. Entah Anda tidak boleh ke Hongkong lagi untuk bekerja selama 5 tahun, 6 tahun lebih nantinya, kemudian Anda boleh lagi bekerja. Nah, semacam itu. Ini tergantung dari petugas nantinya tentang kasus overstay Anda ini berat atau enggaknya ya. Nah, kemudian yang namanya overstay ini, sekali lagi, kalau Anda menyerahkan diri, kemudian Anda ini dipantau, tapi kemudian memang niatnya pengen balik, berarti Anda dikasih kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia. Oke kawan, itu sedikit aja pengetahuan tentang masalah paperan dan juga overstay. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.